Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Mufrotul Fitria NIM 050 dari kelas Agri Milis A. Di sini saya akan melakukan sebuah tugas praktikum Bio OPT atau DPT dengan judul gejala simptomatik pada tanaman. Penyakit pada tumbuhan adalah gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme berupa virus, bakteri, fungi atau jamur, protozoa atau hewan bersel satu, dan cacing nematoda. Sama seperti hama, mikroorganisme juga menyerang berbagai organ tumbuhan, baik bagian akar, batang, daun, maupun buah. Penyakit tanaman menular disebabkan oleh organisme hidup yang menyerang dan memperoleh nutrisi dari tanaman yang diinfeksinya. Organisme parasit yang menyebabkan penyakit disebut sebagai patogen, dan tanaman yang diserang oleh patogen dan berfungsi sebagai sumber makanannya disebut sebagai inang. Lingkungan yang baik sangat penting untuk perkembangan penyakit. Bahkan tanaman yang paling rentan terkena inokulum patogen dalam jumlah besar tidak akan mengembangkan penyakit. Kecuali jika kondisi lingkungan mendukung, agar penyakit terjadi harus ada tanaman inang yang rentan, patogen virulen, kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi patogen untuk tumbuh, dan waktu bagi penyakit untuk dapat berkembang. Kategori utama mikroba penyebab penyakit tanaman yaitu jamur, bakteri, virus, dan nematoba. Jamur menyumbang sekitar 85% penyakit tanaman, diikuti oleh virus, bakteri, dan nematoba. Faktor lingkungan penting dalam perkembangan penyakit tanaman dan menentukan apakah penyakit tersebut menjadi epidemik. Ini termasuk suhu, kelembapan relatif, kelembapan tanah, pH tanah, jenis tanah, dan kesuburan tanah selama pertumbuhan tanaman. Gejala penyakit mungkin mikroskopis atau makroskopis. Dalam gejala mikroskopis, ekspresi penyakit berada dalam struktur sel atau susunan sel yang dapat dilihat di bawah mikroskop. Gejala makroskopis adalah ekspresi penyakit pada permukaan bagian tanaman yang dapat dilihat dengan mata telanjang berupa gejala pada tanaman. Gejala makroskopis morfologis dapat diklasifikasikan sebagai A. nekrotik, B. hipoplastik, dan C. hiperplastik. Contoh dari gejala nekrotik ada pada penyakit tanaman yang menyerang pada kelapa sawit ini, di mana itu adalah penyakit spot atau bercak bentik atau lesi yang pasti sudah terlokalisir bulat hingga teratur. Sedangkan dengan batas seringkali dengan batas warna berbeda dicirikan berdasarkan lokasi bercak daun atau bercak buah dan warna bintik coklat atau hitam. Jika banyak atau bintik-bintik membesar dan bergabung, bercak atau penyakit busuk besar yang tidak teratur dapat berkembang dan menjadi penyakit tanaman yang menular pada bagian tanaman lainnya. Selanjutnya adalah penyakit yang ada pada daun bunga ini, di mana penyakit ini adalah penyakit water sulking atau hidrosis, yang mana itu adalah kondisi jaringan yang tembus cahaya karena disebabkan oleh air yang bergerak dari sel inang karena pecahnya membran sel ke dalam ruang antar sel. Nah, dari permasalahan penyakit tersebut, maka perlu dilakukan 4 prinsip dalam pengendalian penyakit. Yang pertama, eklusi atau regulasi. Menjaga atau mencegah jangan sampai suatu penyakit patogen masuk ke daerah kita. Yang kedua, proteksi. Melindungi tanaman dari serangan patogen. Yang ketiga, eradikasi, mengendalikan memusnahkan penyakit di areal tanaman. Dan yang terakhir, imunisasi, memberikan kekebalan pada tanaman terhadap serangan patogen. Sekian penjelasan praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.